ada 5 orang tersangka yang berhasil kita amankan, di mana 1 orang ini wanita, ini adalah kaptennya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Kelima-limanya ini adalah kejahatan penipuan penggelapan, modusnya rental mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain. Ya manis lah kalau ceritanya panjang. Siapa yang nyewa? Apanya? Yang nyewa mobilnya siapa pertama? Bu Dona langsung. Itu yang itu. Iya. Ceritanya gimana? Awalnya dia nawarin atau seperti apa, Bang? Dia itu ceritanya rekanan jasa marga Ngakunya. untuk proyek. Disewa berapa bulan waktu? Sewanya sih nggak tentu ya, tergantung kita perjanjian awal. Pernah tapi Bang, pernah sebelum kejadian ini pernah nyewa juga dia. Enggak, saya baru ini sama. Apa yang membuat Abang tertarik untuk mengasih mobil Abang untuk disewakan? Karena ada teman-teman yang lain ya udah berjalan ya. Jadi kita ikutan. Karena memang lumayan kali apa harga sewanya atau seperti apa sih? Ya boleh dibilang Harga sewanya berapa Bang? Biasa ditawarkan? 6 juta. 6 juta itu sebulan? 5, 6 variasi sih Pak. Berapa? 6 juta itu berapa hari? Bulan. Sebulan. Tapi Abang sudah menerima, udah berapa kali menerima? Saya kebetulan baru 1 bulan, jadi jalan kedua. Tapi uangnya sudah dibayarkan? Sudah di muka. Taunya itu dibawa kabur gitu Bang? Ada info dari teman-teman yang lain. Udah di tangan orang lain gitu mobil itu, bukan di Bu Dona lagi gitu. Ya pokoknya info pertama saya tuh ada info dari teman-teman yang lain. Info seperti apa, Pak? Ya bahwa Bu Dona itu kasus. Jadi kita ke rumahnya ternyata Bu Dona sudah dibawa ke kantor polisi. Kenal Bu Dona dari mana, Pak? Teman-teman aja sih, karena kita bukan saya aja ya, banyak. Oh, karena ada teman yang pernah dapat berhasil Iya. dari dia, Bang, ikutan. Karena sewanya variasi sih, ada yang 6 bulan, ada yang ya udah ada yang bahkan 1 tahun. Sore ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan yang cukup besar yang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Metro Depok tentang kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, 372 KUHP. Ada 5 orang tersangka yang berhasil kita amankan, di mana 1 orang ini wanita, ini adalah kaptennya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Ini seorang wanita, inisialnya adalah DD. Yang kedua adalah ini adalah pencari-pencari pembelinya atau dibawa dari saudari DD-nya, anak buah dari saudari DD. Yang pertama adalah saudara A inisialnya, kemudian saudara B, yang kebetulan saudara B ini adalah mertua dari saudara A ini, kemudian yang keempat adalah saudara N, yang kelima adalah N alias A. Ada 5 yang kita amankan. Kelima-limanya ini adalah kejahatan penipuan penggelapan, modusnya rental mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain. Banyak keluhan dari masyarakat, ya, khususnya orang-orang yang memang bekerja setiap hari merentalkan kendaraannya di masa pandemi ini. Banyak orang yang memiliki kendaraan yang direntalkan, baik itu juga memang sudah ada toko-toko yang memang bekerja sebagai rental mobil, yang banyak digelapkan oleh para pelaku-pelaku dengan modus menyewa, kemudian dijual kepada orang lain. Nah, saudari DD ini, saya katakan aja saudari DD tersangka ini, karena memang dipercaya oleh beberapa tempat rental mobil dengan alasan untuk
menyewa bisnisnya dia atau tamu-tamunya yang bersangkutan, atau juga sebagai perantara untuk menyewa untuk orang lain di daerah Depok dan Bekasi. Ini ada beberapa tempat-tempat rental percaya sekali terhadap Saudari Dede, karena kalau kita lihat Saudari Dede sendiri tersangkanya, ya, seorang wanita tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini casingnya. Yang terjadi adalah 40 unit lebih, kurang lebih 40 unit mobil yang berhasil dicuri dan digelapkan oleh yang bersangkutan, berkoordinasi dengan 4 orang anak buahnya sebagai pencari untuk menjual kendaraan tersebut. Nah, ini modusnya, ya. Ini terjadi cuma kurun waktu, dalam waktu 2 bulan saja, sejak bulan Juli yang lalu, Juli, Agustus, September. Dalam kurun waktu 2 bulan sudah hampir kurang lebih 40. Yang sudah kita amankan sekarang ini di dekat teman-teman semua ada 31 unit kendaraan yang dia alasan modusnya rental, tapi kemudian digelapkan dengan cara dia menjual ke orang lain. Masih ada lagi yang kita lakukan pengejaran, ya, sebagai juga edukasi sosialisasi kepada yang lain yang pernah berhubungan dengan Saudari Dede. Segera kembalikan mobil itu, sampai kemanapun kami akan kejar, karena ini ada pemiliknya, ya. Saya tegaskan lagi bahwa sampai kemanapun kami akan kejar. Masih cukup banyak kendaraan. Informasi yang kami dapat ini berawal dari adanya laporan satu orang saja. Pertama, ada laporan dari saudara T bahwa mobil Innova miliknya itu disewa oleh Saudari Dede, tetapi tidak kembali-kembali. Nah, dari ini kemudian dia melapor ke Polres Metro Depok, dilakukan penyidikan oleh teman-teman dari Reskrim, dipimpin oleh Kasat Reskrimnya, ya, mendapat dan mengamankan tersangka Dede ini. Dari Saudari Dede ini kemudian dikembangkan lagi, ternyata bukan satu, puluhan lagi kendaraan, karena setelah itu banyak yang melapor mengetahui bahwa Saudari Dede ini tertangkap. Kemudian banyak korban-korban yang lain ini melapor ke sini, ternyata berkembang cukup banyak, ya, kurang lebih 40. Kami masih mengembangkan, mungkin juga nanti ke depan akan lebih banyak lagi nih. Makanya kami masih dalami lagi karena Saudari Dede ini, karena memang ini spesialisnya adalah selama kurun waktu 2 bulan dia menggelapkan sekitar 40 lebih kendaraan rental. Sasarannya biasanya dia jual di daerah Jakarta, daerah Depok, Bekasi, bahkan sampai ke Jawa Barat, Kerawang sana, ya. 4 anggotanya ini yang memang yang mencari pembeli. Jadi setiap ada hasilnya dapat, hari ini dia bisa rental 5 kendaraan misalnya, langsung dia hubungi ke 4 kaki tangannya ini untuk mencari pembeli, langsung dia jual. Nah, teknisnya biasanya dia menyewa kendaraan itu tersebut minimal 1 bulan dengan bayaran 12 juta sampai 13 juta untuk 1 bulan. Alasannya untuk keperluan kantor, ya, untuk kedinasan dia, untuk urusan bisnisnya, ataupun juga ada temannya yang mau menyewa. Ini alasan dia. Tetapi dia bayar cash untuk 1 bulan kepada pihak rental untuk supaya lebih dipercaya. Tetapi yang terjadi adalah dia menggelapkan, dia menjual melalui kaki tangan yang 4 orang ini, dengan sebagai pencari siapa yang mau beli, ya. Kami sudah melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan, karena ini cukup besar, temuan yang sangat besar. Yang bersangkutan pengakuannya adalah memang ini motifnya untuk ekonomi. Awalnya yang bersangkutan memang banyak utang, kemudian niatnya melakukan kejahatan ini yang dia katakan gali lubang tutup lubang, ya, karena bukan tidak pakai modal, ini pakai modal. Nyewa kendaraan itu 12 juta sampai 13 juta, berarti dia harus bayar cash. Hari ini 5 kendaraan dia mau gelapkan, berarti 5 kali 12 juta dia harus bayar dulu. Jadi sistemnya adalah gali lubang. Ini menurut keterangan yang bersangkutan, ini masih kami dalami lagi, ya. 31 unit sudah ada di sini, sudah kita amankan. Saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Depok dan Bekasi,
karena memang ini rata-rata rentalnya dari Depok dan Bekasi, yang merasa digelapkan atau dicuri, dibawa lari oleh para sindikat ini, segera datang ke Polres Metro Depok dengan membawa surat resmi yang sah, dokumen yang sah, baik itu BPKB-nya, karena pasti rata-rata STNK-nya sudah ada di sini. Ya, surat-surat yang sah silakan ke Polres Metro Depok. Kami akan berikan secara cuma-cuma, tanpa dipungut bayaran. Ini langsung dari Kapolres. Betul, Kapolres? Ya? Kami akan berikan dengan cuma-cuma. Itu ada haknya bagi korban. Tetapi tolong diperlihatkan surat yang resmi dan sah. Ya, kami akan cross check, betul akan kami kembalikan. Semuanya tolong disampaikan kepada yang lain. Hak teman-teman semuanya. Kami akan proses. Yang bersangkutan kami akan kenakan pasal yang berlapis di sini. Ya, 372, 378. Ancamannya cukup tinggi. 4 sampai 6 tahun penjara. Ya. Ini mungkin teman-teman kami masih mendalami lagi, mohon sabar yang lain, karena pengakuannya ada sekitar kurang lebih 40 kendaraan, baru 31 kendaraan yang sudah kita tarik, termasuk juga nanti kemungkinan para pelaku-pelaku yang membeli ini, apakah kita akan masukkan ke dalam 480-nya, penadahan nanti akan kita lakukan gelar perkara dulu. Ya, karena tidak mungkin membeli dengan harga wajar, berarti itu kan satu penggelapan. Ya, kami akan jerat. Jadi tolong yang masih merasa berhubungan membeli dengan harga yang tidak wajar kepada saudari Dede ini, segera dikembalikan. Kemanapun kami akan kejar. Jangan menyusahkan masyarakat, kasihan.